Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil review kami tentang rekayasa genetika pada film Splice. Nah, ini kemudian adalah cuplikan trailer film Splice. It's empty. Clive? Clive? Clive! Elsa, get out! It's dangerous! Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Lovina Rizky Haya, NIM A4 2018-0146. Kemudian yang kedua ada Hidayatus Solihah Tisniasari, NIM A4 2018-0149. Kemudian saya sendiri Verlita Intan Widiana, NIM A4 2018-0168. Dan Farin Widiasari, NIM A4 2018-0171. Jenis teknologi rekayasa genetika yang diangkat dalam film Splice ini yaitu cloning. Film ini menceritakan tentang dua ilmuwan hebat yang berencana untuk membuat terobosan dalam bidang rekayasa genetika. Mereka mencoba melakukan percobaan dengan DNA manusia dan menggabungkannya dengan DNA binatang untuk mendapatkan spesies baru. Nah, apa itu cloning? Cloning adalah proses menghasilkan individu-individu dari jenis yang sama atau populasi yang identik secara genetik. Istilah cloning dalam bidang biologi berasal dari kata clone atau yang berarti kumpulan sel turunan dari sel induk tunggal dengan reproduksi seksual. Menurut sebagian ahli biokimia dan biologi, cloning merupakan istilah umum yang digunakan untuk menghasilkan atau memperoleh individu yang persis sama dengan induknya. Individu yang dihasilkan melalui cloning biasanya disebut klon. Secara etimologis, cloning berasal dari kata klon yang diturunkan dari bahasa Yunani. Artinya, potongan yang digunakan untuk memperbanyak tanaman. Namun, secara terminologis, cloning adalah proses pembuatan sejumlah besar sel atau molekul yang seluruhnya identik dengan molekul asalnya. Cloning dalam bidang genetika merupakan replikasi segmen DNA melalui proses seksual. Cloning juga dikenal dengan istilah rekombinasi DNA. Dalam film ini menerapkan rekayasa genetika yaitu cloning yang memiliki peran dalam kehidupan. Di antaranya, yang pertama merupakan salah satu alternatif dalam melestarikan hewan langka sehingga keberadaannya dapat terus dipertahankan. Yang kedua, teknik cloning berperan dalam menghasilkan sel, jaringan, atau organ yang sesuai untuk pengobatan akibat kelainan atau gangguan suatu fungsi organ. Yang ketiga, membantu dalam menumbuhkan spesies baru yang bebas penyakit keturunan. Prosedur cloning terhadap makhluk hidup melalui 4 tahap, yaitu yang pertama isolasi fragmen DNA. Tahapan ini dilakukan dengan metode PCR, yaitu teknik aplikasi fragmen DNA yang spesifik secara in vitro. DNA yang digunakan adalah total DNA genom yang diekstraksi dari sel dan tidak membutuhkan tingkat kemurnian tinggi. Urutan DNA yang akan diaplikasi secara spesifik akan ditentukan oleh primer-primer yang tersusun dari nukleotida. Yang kedua, penyisipan fragmen DNA ke dalam vektor. Proses penyisipan molekul fragmen DNA dengan molekul DNA vektor disebut dengan ligasi. Ligasi ini terjadi antara ujung gugus fosfat dengan gugus hidroksil. Ligasi antara fragmen DNA yang memiliki ujung lengket yang komplementer jauh lebih efisien dibandingkan dengan ujung tumpulnya. Yang ketiga yaitu transformasi DNA. Vektor cloning yang merupakan pembawa gen yang akan dikloning ditransformasikan ke dalam sel inang. Pada proses transformasi alami, DNA yang berbentuk untaian ganda dan memiliki urutan basa spesifik terhadap protein membran masuk ke dalam bakteri melewati membran sel bakteri terhidrolisis. Pada transformasi buatan, sel bakteri dibuat menjadi sel komplementer secara paksa sehingga selubung sel bakteri bersifat permeabel dan memungkinkan DNA dapat berikatan dengan sel dan masuk ke dalam sitoplasma, kemudian berinteraksi dengan genom sel bakteri. Yang keempat, seleksi hasil cloning.
penyeleksian koloni bakteri untuk mendapatkan cloning yang diinginkan dengan cara pemotongan enzim restriksi. Seleksi ini digunakan untuk mengidentifikasi plasmid rekombinan dengan komplementasi, sedangkan pemotongan dengan enzim restriksi dapat digunakan untuk menyeleksi plasmid rekombinan hasil cloning. Hasil pemotongan tersebut dielektroforesis dan memperlihatkan pita fragmen DNA sisipan yang terpisah dari pita vektor cloning. Aplikasi rekayasa genetika dalam kehidupan nyata dapat kita temui pada tumbuhan dan juga hewan. Yang pertama, pada tumbuhan. Di Indonesia sendiri, penelitian rekayasa genetik untuk merakit tanaman PRG atau produk rekayasa genetik sudah dimulai pada tahun 1997. Komoditas yang diteliti untuk perakitan tanaman PRG baru terbatas pada padi, kentang, dan tomat. Di antaranya yaitu padi PRG tahan penggerek batang, kentang PRG tahan penyakit hawar daun, dan tomat PRG tahan tomato yellow leaf curl virus dan cucumber mosaic virus. Telah berhasil dirakit oleh Pusat Peneliti Bioteknologi LIPI dan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian atau BB Biogen. Tanaman PRG tersebut ada yang sudah diuji di rumah kaca dan rumah kasa, fasilitas uji terbatas, dan juga lapangan uji terbatas. Kemudian yang kedua yaitu aplikasi pada hewan. Ilmuwan dari Central Institute for Experimental Animals dan Universitas Keiko di Jepang melaporkan sukses melakukan rekayasa genetika monyet hingga hewan ini jadi kehilangan sebagian fungsi kekebalan tubuhnya. Artinya, para ilmuwan justru menciptakan hewan rekayasa yang penyakitan. Hasil riset ini memberikan keuntungan besar bagi riset media di masa depan, klaim para ilmuwan Jepang tersebut. Mereka melakukan rekayasa dengan teknik yang disebut genome editing, dengan melakukan penulisan ulang pada sekuens genetika monyet yang bersangkutan. Berikut merupakan beberapa potensi pemanfaatan teknologi rekayasa genetika di masa depan. Yang pertama, di bidang sains dan kedokteran hewan, yang secara genetika sudah dimodifikasi atau dikenal dengan istilah Genetically Modified Animal atau GMA, seperti pada hewan uji yakni mencit, dapat digunakan untuk penelitian bagaimana fungsi yang ada pada hewan. Yang kedua, pada pengobatan penyakit. Beberapa penelitian telah menggunakan protein pada manusia untuk mengobati penyakit tertentu dengan cara mentransfer gen manusia ke dalam gen hewan, misalnya domba atau sapi. Selanjutnya, hewan tersebut akan menghasilkan susu yang memiliki protein dari gen manusia yang akan digunakan untuk penyembuhan pada manusia. Yang ketiga yaitu modifikasi hasil produksi hewan. Beberapa negara melakukan rekayasa genetik pada hewan ternak yang diharapkan akan menghasilkan hewan ternak yang cepat pertumbuhannya, tahan terhadap penyakit, bahkan menghasilkan protein atau susu yang sangat bermanfaat bagi manusia. Kemudian yang keempat yaitu aplikasi teknik rekayasa genetik memiliki peluang besar untuk perbaikan sifat tanaman, khususnya ketahanan terhadap serangga hama dan penyakit tanaman. Melalui rekayasa genetik sudah dihasilkan tanaman produk rekayasa genetik atau PRG yang memiliki sifat baru seperti ketahanan terhadap serangga hama dan penyakit atau toleran herbisida. Sekian review dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.